Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan cerita bersambung kali ini ada sebuah cerita tentang rumah dinas polisi hutan yang terletak di daerah kaki Gunung Wilis. Di sana ada sebuah misteri yang kali ini coba diungkapkan oleh Agung, Pak Lek Supardi, dan juga Pak Duki serta Jono tentang pocong-pocong tanpa kepala yang selalu menghantui mereka. Ada apa sebenarnya di balik tentang misteri pocong-pocong tanpa kepala itu? Langsung saja kita simak kelanjutannya seperti apa misteri yang akan diungkap ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Suara mobil jeep yang menjauh memecah keheningan yang mencekam di pos polisi hutan. Debu yang mengepul perlahan-lahan kembali jatuh ke tanah, seiring dengan keheningan yang semakin tebal. Pak Duki, Jono, Agung, dan Lek Supardi saling pandang. Ada ekspresi yang sama di wajah mereka, yaitu kebingungan, amarah, dan kecurigaan yang mendalam. Mereka tahu perintah pemindahan ini bukanlah hal yang wajar. Ini adalah sebuah peringatan, bahkan ancaman yang sangat nyata. Mereka seolah dihalangi untuk mengungkapkan suatu kebenaran. "Kenapa pemindahan ini begitu mendadak, Pak Duki?" tanya Agung, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Ia meletakkan ranselnya di lantai, seolah tak punya tenaga lagi untuk menopangnya. "Dan kenapa harus ke Blora? Jauh sekali dari sini." Pak Duki menghela nafas panjang, tatapannya menerawang ke arah jalanan yang sepi. "Ini adalah cara mereka untuk mengusir kita, Agung. Mereka tidak mau kita mengganggu urusan mereka di sini." Jono yang masih terlihat syok dari pengalamannya semalam mencoba untuk berpikir jernih. "Maksud Bapak, Pak Tony, dia apakah benar-benar Doro yang saya lihat di lorong waktu semalam?" "Firasatku mengatakan demikian, John," jawab Pak Duki, suaranya berat. Cara bicara, wajah, bahkan auranya, mereka adalah satu orang yang sama. Entah bagaimana ia berhasil bertahan hidup, atau mungkin ia telah mewariskan kekuasaan dan ilmu hitamnya pada keturunannya. Tapi dari tatapan matanya, aku yakin itu adalah orang yang sama. Lek Supardi mendekati mereka, wajahnya serius. "Jadi kita harus bagaimana sekarang?" "Perintahnya jelas. Kita harus segera pergi, Pak Duki." Ia tahu menolak perintah atasan bisa berakibat fatal bagi karir mereka. "Kita akan menuruti perintahnya," kata Pak Duki, suaranya mantap. "Tapi tidak sekarang. Aku tidak akan pergi sebelum aku menemukan jawaban. Aku tidak bisa membiarkan misteri ini terkubur begitu saja. Terlalu banyak nyawa yang telah menjadi korban. Terlalu banyak penderitaan yang disebabkan oleh pesugihan keji ini." "Tapi Pak," Agung menyela, "kita tak bisa melawan mereka. Pak Tony punya kekuasaan yang tidak main-main. Bahkan Pak Suwiryo, pimpinan polisi hutan provinsi, pun tunduk kepadanya." "Ya, aku tahu," jawab Pak Duki. "Tapi kita tidak akan melawan dengan cara yang frontal. Kita akan bermain di balik layar. Kita akan selidiki diam-diam. Kita harus cari tahu di mana letak kepala-kepala itu disembunyikan. Itu adalah kunci dari semua teror ini." Pak Lek Supardi mengangguk menyetujui ide Pak Duki. "Saya mengerti, Pak. Tapi saya dan Agung sepertinya harus pulang. Tugas kami di sini sudah selesai dan saya harus melaporkan pada pimpinan kami di desa. Saya akan antar Agung pulang dulu. Lalu saya akan meninjau pos polisi hutan Blora untuk memastikan semuanya beres sebelum saya kembali menjemput Agung jika ada penempatan tugas lagi." Ia memandang Agung, tatapannya penuh perhatian. Saat ini Agung hanya tenaga tambahan, jadi lebih baik dia menunggu di desa saja.
Agung mengangguk meskipun ia ingin sekali membantu. Ia tahu ia harus mendengarkan nasihat dari Pak Leknya. Iya Pak Lek, saya akan balik ke desa. Tapi Pak Duki, Jono, hati-hati ya. Jangan bertindak gegabah. Mereka bukan lawan yang main-main. Jono mengangguk. Tenang Gung, kita akan hati-hati. Ia tahu ancaman itu terasa lebih nyata sekarang. Ancaman itu memiliki nama, wajah, dan kekuasaan. John, apa kamu mau ikut dengan Agung dan Lek Supardi? Tanya Pak Duki menawarkan pilihan. Atau kamu mau langsung ke Blora? Jono menggelengkan kepalanya. Tidak Pak, saya akan langsung ke pos Blora. Saya tidak ingin berlama-lama di desa. Tapi saya akan membantu Bapak dulu sebelum saya pergi. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mengakhiri teror ini, terutama setelah ia menjadi perantara bagi arwah Sutresno. Bagus, kata Pak Duki. Aku butuh bantuanmu John. Ia lalu berpikir sejenak. Aku butuh informasi lebih banyak. Sutresno dan Mbah Lure telah memberiku petunjuk, tapi aku butuh lebih dari itu. Apakah ada sesepuh di desa yang sekiranya tahu banyak tentang sejarah kelam di hutan ini? Ada Pak Duki, jawab Jono. Seorang nenek tua, biasa dipanggil Mbah Buyut. Kami pernah menemuinya saat mencari tahu tentang buku jurnal itu. Dia sangat bijak, tapi dia bilang dia tidak tahu banyak. Tapi mungkin kali ini dengan informasi baru ia bisa membantu kita Pak. Bagus, ajak aku ke sana John, kata Pak Duki. Tatapannya penuh tekad. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Perintah pemindahan itu bisa menjadi jebakan jika mereka tidak bergerak cepat. Setelah percakapan panjang itu, Agung dan Lek Supardi segera merapikan pakaian mereka di tas. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya beberapa potong pakaian dan perlengkapan seadanya. Keduanya memakai jaket tebal untuk melawan hawa dingin pegunungan yang menusuk. Pak Duki, kita pamit dulu ya, kata Lek Supardi menjabat tangan Pak Duki dengan erat. Hati-hati, kalau ada apa-apa segera hubungi saya. Mas Jono, jaga Pak Duki baik-baik, kata Agung menepuk pundak Jono. Aku tahu Mas Jono sudah melihat banyak hal, tapi jangan gegabah. Ingat, kita berhadapan dengan orang yang berkuasa. Pasti Gung, jawab Jono suaranya mantap. Kamu juga hati-hati di jalan ya. Setelah berpamitan, Agung dan Lek Supardi langsung melaju meninggalkan pos polisi hutan dengan sepeda motor. Suara mesin motor yang memelan seiring mereka menjauh akhirnya menghilang di balik tikungan jalanan. Pos polisi hutan terasa sepi dan kosong. Keberadaan Pak Swiryo dan Pak Tony, meskipun singkat, telah meninggalkan jejak aura menakutkan yang tidak bisa diabaikan. Oke John, sekarang kita temui Mbah Buyut. Tunjukkan jalannya. Mereka berdua berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah desa. Hawa dingin pagi masih terasa pekat, menembus jaket tebal yang mereka kenakan. Jono berjalan di depan, menuntun Pak Duki yang kini terlihat lebih serius dan waspada. Perjalanan mereka tidak terlalu lama. Setelah sekitar setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah rumah tua yang sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di depannya ada sebuah halaman kecil yang ditanami beberapa bunga dan tanaman obat-obatan. Itulah rumah Mbah Buyut. Jono mengetuk pintu kayu yang sudah usang. Assalamualaikum Mbah, sapanya. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Seorang nenek tua dengan rambut yang sudah memutih dan keriput yang dalam di wajahnya menyambut mereka. Matanya terlihat sangat tajam, namun juga penuh kedamaian. Waalaikumsalam. Nak Jono rupanya. Ayo masuk Le, masuk. Ini siapa ya? Tanyanya menatap Pak Duki. Ini Pak Duki Mbah, jawab Jono. Dia pimpinan saya di pos polisi hutan. Kami datang untuk menanyakan sesuatu Mbah. Mbah Buyut mengangguk lalu tersenyum hangat. Ya, silakan masuk. Duduklah. Mereka berdua masuk dan duduk di sebuah tikar pandan yang terhampar di ruang tamu yang sederhana. Mbah Buyut mengambilkan mereka teh hangat yang langsung mereka seruput.
Udara dingin di luar membuat teh itu terasa sangat nikmat. "Jadi, ada apa gerangan Pak Duki, Nak Jono?" tanya Mbah Buyut. Suaranya pelan namun lembut. Pak Duki meletakkan cangkirnya dan menatap Mbah Buyut dengan serius. Begini Mbah, kedatangan kami ke sini untuk menanyakan tentang misteri yang terjadi di hutan, khususnya tentang pocong tanpa kepala, pria dengan mata dan mulut terjahit, dan bangunan tua di lembah. Mbah Buyut diam sejenak. Tatapannya menerawang ke arah jendela, seolah ia sedang melihat masa lalu. "Sebelumnya, Nak Jono juga menanyakan hal yang sama," katanya menunjuk Jono. "Saya sudah bilang, saya tidak tahu banyak. Cerita itu hanya beredar sebagai dongeng di desa ini." Tapi Mbah," kata Pak Duki, "kami punya informasi baru. Kami sudah tahu siapa dalangnya. Dia adalah seorang tuan tanah di masa lalu yang bernama Doro Prayogo, dan pria yang dijahit mulut dan matanya Sutresno." Mbah Buyut membelalakkan matanya kaget. "Dari mana kalian tahu itu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Apakah kalian sudah melihatnya?" Jono mengangguk. "Saya sudah melihatnya Mbah. Saya melihat semua yang terjadi di masa lalu. Saya menjadi perantara bagi arwah Sutresno." Mbah Buyut menunduk, tak bisa berkata-kata. Ia terlihat sangat terkejut, namun juga lega. "Jadi, cerita itu bukan dongeng?" bisiknya pelan. "Itu benar adanya Mbah." Ia lalu menatap Pak Duki. "Tapi Pak, saya tidak tahu banyak. Kakek saya hanya menceritakan sepotong-sepotong. Beliau bilang kalau ada yang ingin tahu lebih banyak, orang itu harus menemui Pak Lurah. Pak Lurah adalah keturunan langsung dari leluhur desa ini, dan keluarga mereka memiliki catatan sejarah yang lengkap. Mungkin di sana kalian akan menemukan jawabannya." Pak Duki mengangguk. "Terima kasih banyak Mbah, ini sudah sangat membantu." Ia lalu berpamitan. "Kami akan segera menemui Pak Lurah." "Hati-hati," pesan Mbah Buyut. "Jaga diri kalian baik-baik. Ada kekuatan gelap yang bermain di sini. Kekuatan yang sudah sangat lama bersemayam." Pak Duki dan Jono berjalan keluar dari rumah Mbah Buyut. Mereka bergegas menuju rumah Pak Lurah. Hati mereka dipenuhi dengan harapan, namun juga kecemasan. Mereka tahu semakin dalam mereka menggali, semakin besar bahaya yang menanti. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Duki menghentikan langkahnya. Matanya terpejam, ia terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu. Jono menatapnya dengan bingung. "Ada apa Pak?" "Shh, Mbah Lure." Suara di dalam kepala Pak Duki adalah suara Mbah Lure. Sebuah suara yang terdengar tua namun penuh dengan pengetahuan. Bisikan itu memberinya informasi yang sangat berharga dan mengejutkan. "Duki, aku mendapatkan informasi penting. Kamu harus tahu ini. Pria yang datang tadi, Pak Tony, dia bukan orang sembarangan. Aura negatifnya sangat kuat, seolah dia dilindungi oleh ribuan jin. Aku tak bisa menembusnya. Aku tidak bisa melihat masa lalunya. Tapi aku tahu dia punya kekuatan yang sangat besar. Dia adalah orang yang sangat kaya dan sangat berpengaruh. Dia adalah aktor penguasa di balik pejabat-pejabat yang saat ini menjadi pemimpin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia adalah penyokong dana, orang yang membiayai mereka, orang yang memastikan mereka berkuasa. Itulah yang membuat dia punya pengaruh kuat di negeri ini. Namanya mungkin tak dikenal di mata publik karena dia memang tidak ingin dikenal, namun tetap dapat mengendalikan dari balik layar. Kekuasaannya melampaui logika manusia. Rumahnya dijaga oleh banyak sekali jin peliharaan yang sangat kuat.
Aku tidak bisa menembus masuk." Bisikan itu menghilang. Pak Duki membuka matanya, wajahnya terlihat tegang. Ia menatap Jono dengan tatapan yang penuh makna. "John," katanya, suaranya pelan. "Kita berhadapan dengan orang yang sangat berkuasa. Mbah Lurik baru saja memberitahu saya, Pak Tony, dia adalah dalang di balik pejabat-pejabat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia punya uang, kekuasaan, dan ribuan jin yang melindunginya. Mbah Lurik bahkan tak bisa menembus pertahanan gaibnya." Jono terdiam kaget. "Jadi dia itu benar-benar Doro Prayogo?" tanyanya, suaranya tercekat. "Apakah itu mungkin, Pak?" "Segalanya masih mungkin bagi orang yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi," jawab Pak Duki. "Mereka bisa memperpanjang umur, mengubah wujud, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Sekarang John, kita harus lebih hati-hati. Kunci untuk mengakhiri teror ini bukan hanya menemukan kepala-kepala itu, tapi juga harus berhadapan dengan orang yang jauh lebih berbahaya dari sekedar hantu." Mereka lalu bergegas melanjutkan perjalanan mereka ke rumah Pak Lurah. Hati mereka kini dipenuhi dengan kecemasan yang jauh lebih besar. Mereka tahu mereka tidak hanya sedang menyelidiki sebuah kasus horor, tapi juga sebuah konspirasi kekuasaan gelap yang melibatkan seorang pria yang jauh lebih jahat dan berkuasa daripada yang bisa mereka bayangkan. Setelah percakapan yang mengejutkan dengan Mbah Lurik melalui bisikan, Pak Duki dan Jono mempercepat langkah mereka. Hawa dingin pagi yang tadinya terasa menyegarkan, kini terasa seperti beban yang menekan. Kecemasan membalut setiap langkah mereka. Mereka tahu bahaya yang mengancam tidak hanya datang dari alam gaib, tapi juga dari kekuasaan manusia keji dan tak terukur. Langkah kaki mereka mengayun cepat, seolah-olah setiap detik yang terbuang akan membawa mereka lebih dekat pada bahaya. Akhirnya mereka tiba di rumah Pak Lurah, sebuah rumah sederhana namun terawat yang terletak di pusat desa. Pagar kayu yang dicat putih mengelilingi pekarangan kecil yang ditanami bunga-bunga. Jono mengetuk pintu kayu yang dicat hijau lumut. Warnanya sudah sedikit pudar termakan usia. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka, memperlihatkan seorang pria parubaya yang ramah. Pria itu tersenyum hangat, menatap Jono dan Pak Duki dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Assalamualaikum Pak Lurah," sapa Jono. "Maaf mengganggu." Pak Lurah tersenyum. "Waalaikumsalam. Nak Jono, ayo silakan masuk. Dan ini siapa ya?" "Saya Duki Pak Lurah," jawab Pak Duki menjabat tangan Pak Lurah dengan hormat. "Saya salah satu pimpinan Jono di pos polisi hutan. Nama saya Duki. Dan Bapak sudah kenal dengan rekan saya ini Jono kan? Karena dia sudah lebih dulu menghuni pos polisi hutan ini. Begini, ada hal yang sangat penting yang sangat ingin kami tanyakan." Mereka pun dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Pak Lurah yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Kandar terlihat penasaran. Ia menyajikan teh hangat dan cemilan. "Silakan, diminum dulu ya." "Jadi, ada apa gerangan ini? Pasti ada hubungannya dengan kejadian di hutan kan?" tanyanya menatap mereka dengan serius. Suaranya yang tenang sedikit mengikis ketegangan yang mereka rasakan. Pak Duki mengangguk. "Benar Pak, ini tentang sejarah kelam di desa ini. Kami ingin tahu lebih banyak tentang tuan tanah di masa lalu yang bernama Doro Prayogo, dan juga tentang ritual pesugihannya dan mengapa arwah-arwah penasaran itu bergentayangan." Ia sengaja menyebutkan detail-detail itu, berharap Pak Lurah akan terkejut dan menceritakan apa yang ia tahu. Ekspresi Pak Lurah Kandar berubah, senyum ramahnya menghilang, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. Ia menarik nafas panjang lalu mulai bercerita. "Kisah ini sudah diceritakan turun-temurun di keluarga saya Pak Duki," katanya, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Leluhur saya yang menjabat sebagai lurah di zaman itu yang mencatat semua kejadiannya. Jadi saya tahu sedikit lebih banyak." "Doro Prayogo,"
Pak Lurah melanjutkan, adalah orang yang sangat berkuasa dan kaya raya di zamannya. Ia punya banyak tanah dan menjalin hubungan baik dengan Belanda, membuat ia memiliki kekuasaan yang tak bisa diganggu-gugat. Tapi di balik itu semua, ia adalah orang yang sangat kejam. Di balik kekayaannya itu, ia dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Warga desa dulu menganggapnya sebagai orang sakti, tapi para sesepuh tahu ilmunya itu berasal dari perjanjian dengan makhluk kegelapan. Jono dan Pak Duki mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Lurah terasa seperti potongan puzzle yang melengkapi gambaran mengerikan yang mereka dapatkan semalam. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Jono tidak sabar. "Apa benar ia melakukan ritual pesugihan dengan kepala manusia, Pak?" Pak Lurah mengangguk pelan. Tatapannya menyiratkan rasa takut yang mendalam. "Menurut kakek saya, di desa ini ada seorang warga desa yang sangat miskin bernama Sutresno. Sutresno bekerja sebagai pembantu sekaligus kaki tangan dari Ndoro Prayogo. Ia adalah orang yang ditugaskan untuk mengambil mayat dari kuburan. Suatu malam, warga memergoki kuburan desa yang digali dan mayatnya hilang. Warga desa segera mengikuti jejak kaki yang membekas di tanah, dan jejak itu membawa mereka ke sebuah rumah kecil di lembah tengah hutan. Di sana warga menemukan sesuatu yang sangat mengerikan." "Apa yang mereka temukan, Pak?" tanya Pak Duki. "Ketika digerebek, warga menemukan jasad seorang pria dalam keadaan mengenaskan, dikurung di kamar. Mulut dan matanya dijahit dan tubuhnya sudah tak bernyawa. Pria itu adalah Sutresno. Ia mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Warga juga menemukan beberapa benda aneh di rumah itu, seperti baskom penuh koin emas dan pisau berlumuran darah. Kondisi rumah itu sudah sepi. Ndoro Prayogo sudah tidak ada di sana. Warga lalu merusak rumah itu, berharap bisa mengakhiri teror. Dan sejak saat itu, rumah itu dibiarkan menjadi reruntuhan. Sampai sekarang warga masih takut mendekati rumah itu." Pak Duki dan Jono saling pandang, membenarkan cerita yang mereka dengar dari arwah Sutresno. Semua detail itu cocok. "Dan pos polisi hutan yang sekarang," lanjut Pak Lurah, "dulunya merupakan lokasi rumah Sutresno. Karena dia miskin dan tidak punya tanah, ia membangun rumah kayu di tengah hutan. Setelah kemerdekaan, rumah itu dirubuhkan dan dibangunlah pos polisi hutan di atasnya. Rumah tua yang di lembah itu adalah tempat Ndoro Prayogo menjalankan ritualnya." Pak Duki lalu bertanya tentang Ndoro Prayogo. "Jadi, Ndoro Prayogo, apakah ia menghilang begitu saja, Pak Lurah?" "Betul, Pak Duki," jawab Pak Kandar. "Sejak warga memergoki rumah Sutresno dan mengkaitkannya dengan Ndoro Prayogo, ia tak pernah terlihat lagi. Rumahnya di desa kosong. Keluarganya juga tidak ada, hilang begitu saja tanpa jejak." "Lalu bagaimana rumahnya sekarang, Pak?" tanya Jono. "Sekarang hanya tersisa reruntuhannya di tengah desa. Tidak ada yang berani mendekat. Warga menganggapnya angker," kata Pak Lurah menghela nafas. "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada Ndoro Prayogo, tapi leluhur saya menduga ia melarikan diri. Atau mungkin ia pergi ke alam lain dengan ilmunya. Dan juga Pak Lurah, apakah Bapak kenal dengan seseorang yang bernama Pak Tony?" tanya Pak Duki, tatapannya menyelidik. "Maaf Pak, siapa itu?" "Saya tidak pernah kenal namanya," jawab Pak Lurah menggelengkan kepala. Pak Duki terdiam sejenak. Ia tidak ingin terlalu banyak menceritakan tentang Pak Tony. "Oh, bukan siapa-siapa, Pak," katanya mencoba menutupi. "Itu hanya teman atasan saya. Kebetulan kami bertemu saat di pos tadi. Ia tidak mau membuat Pak Lurah khawatir atau bahkan mengancam keselamatannya dengan menceritakan hal ini." "Apakah selama ini tidak ada keluhan soal hantu pocong tanpa kepala, Pak?" tanya Pak Duki kembali ke topik utama.
Warga desa menghindari tempat tersebut, Pak, jawab Pak Lurah. Dari dulu memang orang tua kami mewanti-wanti demikian. Konon katanya makhluk perewangan Pak Prayogo masih menjaga tempat itu. Banyak yang tak percaya tempat itu adalah sarang jin. Jadi warga tidak pernah mendekat ke sana. Kami lebih memilih menjauhi daripada mencari masalah. Pak Duki mengangguk. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, ia berterima kasih pada Pak Lurah dan berpamitan. Terima kasih banyak Pak Lurah. Informasi ini sangat berharga bagi kami. Kami pamit dulu ya. Perjalanan kembali ke pos polisi hutan terasa jauh lebih berat bagi Pak Duki dan Jono. Informasi dari Pak Lurah telah memperjelas banyak hal, namun juga menambahkan lapisan misteri baru. Mereka kini tahu mereka tidak hanya berhadapan dengan arwah penasaran, tetapi juga dengan kekuasaan gelap yang mengakar dalam sejarah desa. Sampai di pos, Jono dan Pak Duki langsung membereskan barang-barang mereka, memasukkan pakaian dan perlengkapan ke dalam tas ransel. Mereka melakukan ini bukan karena mereka akan pergi ke Blora, tapi karena mereka ingin membuat seolah-olah mereka sudah menuruti perintah pemindahan. Mereka ingin memberikan kesan bahwa pos polisi hutan telah kosong. John, kata Pak Duki, suaranya mantap. Kita akan tetap di sini malam ini. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jono mengangguk. Ia sudah menduga Pak Duki akan mengambil keputusan itu. Saya akan ikut, Pak. Enggak, John. Malam ini terlalu berbahaya. Kamu sudah mengalami terlalu banyak hal. Kamu pergi saja ke Blora. Aku akan hadapi ini sendirian. Enggak, Pak. Jono menolak. Saya sudah melihat semua yang terjadi. Saya sudah menjadi bagian dari ini. Saya tidak bisa meninggalkan Bapak sendirian. Saya akan ikut. Kita berdua bisa saling menjaga. Pak Duki menatap Jono, melihat tekad yang kuat di mata pemuda itu. Ia akhirnya mengangguk. Ya sudah, John. Tapi kamu harus janji. Kamu akan menuruti semua perkataanku. Kita tidak akan bertindak gegabah. Kita akan berhati-hati. Saya janji, Pak. Siap, kata Jono mantap. Mereka berdua lalu menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk tidak menyalakan api unggun dan hanya menggunakan senter jika benar-benar dibutuhkan. Mereka akan menunggu malam tiba dan Pak Duki akan melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan Mbah Lurik. Malam harinya, kegelapan pekat menyelimuti pos polisi hutan. Suara-suara serangga malam dan desau angin di antara pepohonan menjadi satu-satunya melodi yang menemani mereka. Mereka duduk di ruang tengah. Jono dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan tekad yang kuat. John, kata Pak Duki, sekarang kita akan melakukan ritual. Kamu duduk di sini, jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu saya. Kita akan berkomunikasi dengan Mbah Lurek untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Tony dan di mana lokasi kepala-kepala itu disembunyikan. Pak Duki kemudian duduk bersila di tengah ruangan. Ia memejamkan mata, memusatkan energi dan pikirannya. Ia membaca mantra-mantra dalam hati. Dan tak lama kemudian, sebuah aura putih tipis mulai mengelilingi tubuhnya. Jono hanya bisa terdiam mengamati pimpinannya dengan kagum. Tiba-tiba terdengar suara auman harimau yang menggelegar dari arah hutan. Auman itu sangat kuat, terasa seperti getaran yang mengguncang dada Jono. Ia tahu itu adalah Mbah Lurek, harimau penjaga hutan yang pernah ia temui. Mbah Lurek datang untuk membantu Pak Duki. Mbah Lurek tidak hanya mengaum, ia mengajak Sukma Pak Duki untuk bergabung dengannya, untuk menjelajah alam lain, alam di mana Pak Tony berada. Sukma Pak Duki perlahan-lahan keluar dari tubuhnya, sebuah bayangan transparan yang berdiri di samping Mbah Lurek. Jono melihatnya dengan jelas, tubuh Pak Duki yang kini terdiam kaku di ruang tengah dan Sukma Pak Duki yang kini terlihat bersama Mbah Lurek. Mbah Lurek menatap Jono, seolah memberikan isyarat untuk tetap diam dan menjaga tubuh Pak Duki. Kemudian, ia dan Sukma Pak Duki menghilang menembus dimensi lain, menuju tempat yang dituju.
Sukma Pak Duki kini berada di sebuah tempat yang jauh dari hutan, di sebuah kota besar. Ia melihat sebuah rumah mewah yang sangat besar dengan pagar tinggi dan lampu-lampu yang terang benderang. Itu adalah rumah Pak Tony. Tapi rumah itu tidaklah sepi. Di sekelilingnya bertebaran banyak sekali sosok-sosok mengerikan. Mereka adalah jin-jin penjaga, makhluk-makhluk gaib yang mengabdi pada Pak Tony. Mereka memiliki wujud yang aneh dan menakutkan, dengan mata merah menyala dan taring yang panjang. Ada yang berwujud seperti raksasa kecil, ada yang seperti ular bersisik, dan ada juga yang seperti anjing dengan kepala 3. Mereka semua berjaga di sekeliling rumah, memancarkan aura negatif yang sangat kuat. Mbah Lurek mengaum lagi. Aumannya menggelegar di alam gaib, mengalihkan perhatian para jin penjaga. Mbah Lurek dan para sukma harimau lainnya berhasil mengacaukan mereka, memberikan kesempatan bagi Sukma Pak Duki untuk menjelajah rumah itu. Sukma Pak Duki menembus dinding-dinding rumah mewah itu, mencari ruangan yang dipenuhi energi negatif. Ia terus berjalan, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pintu kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Pintu itu memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat. Ia yakin di balik pintu itu ada sesuatu yang mengerikan. Ia lalu masuk ke ruangan itu dan mendapati pemandangan yang membuat jiwanya bergetar. Ruangan itu sangat gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang redup. Aroma busuk yang menusuk hidung bercampur dengan bau kemenyan yang kuat. Di sana, di tengah ruangan, ada sebuah altar batu besar. Di atasnya tergantung banyak sekali potongan kepala yang diikat dengan tali. Kepala-kepala itu ditutup dengan kain putih. Namun aroma busuk yang menyengat dan aura kegelapan yang kuat membuat Pak Duki tahu itu adalah kepala-kepala dari para korban pesugihan. Di bawah setiap kepala ada baskom besar yang sepertinya digunakan untuk menampung sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu berasal dari sebuah kursi di sudut ruangan, di mana seorang pria duduk menatap lurus ke arah Sukma Pak Duki. Pria itu adalah Pak Tony. "Kau sudah kuperingatkan untuk tidak ikut campur," katanya. Suaranya dingin dan mengancam. Matanya merah menyala, menembus keberadaan Sukma Pak Duki. Ia tahu ia sedang diawasi. "Sekarang kau akan merasakan akibatnya." Sukma Pak Duki terkejut. Ia tak menyangka Pak Tony bisa melihatnya. Sebelum ia sempat bereaksi, Pak Tony melepaskan serangan energi gelap yang sangat kuat ke arahnya. Sukma Pak Duki terdorong terpental jauh. Ia merasa sakit, sebuah rasa sakit yang bukan berasal dari tubuh fisik, melainkan dari sukmanya. Ia lalu tersentak kembali ke tubuhnya. Di pos polisi hutan, tubuh Pak Duki tersentak. Ia membuka matanya, nafasnya terengah-engah. Jono yang melihatnya terkejut. Ia melihat ada luka lebam di lengan Pak Duki. Jono tahu ini adalah serangan yang sangat nyata meskipun terjadi di alam gaib. Pak Duki kini berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah kekuatan yang bisa mengancam nyawanya dan nyawa semua orang yang mencoba mengusik kekuasaannya. Jono yang sedari tadi menjaga segera mendekat. "Pak Duki, Bapak baik-baik saja?" tanyanya cemas. Pak Duki hanya bisa menggelengkan kepalanya, mencoba mengatur nafas. Ia tidak bisa berkata-kata. Kengerian dari pemandangan yang ia saksikan di rumah Pak Tony masih melekat kuat di benaknya. Di dalam ruangan itu tergantung potongan-potongan kepala korban pesugihan, sebuah pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sesosok harimau besar dengan bulu loreng yang kelam. Langkahnya gontai, seolah-olah baru saja melewati pertempuran yang sangat berat. Itu adalah Mbah Lurek. Harimau itu tidak mengaum seperti biasanya. Ia hanya duduk di lantai di samping Pak Duki. Tatapannya lelah dan nafasnya terengah-engah. "Mbah Lurek, kau baik-baik saja?" tanya Pak Duki menatap mata harimau itu dengan penuh kekhawatiran. Mbah Lurek mengangguk.
lalu berbisik melalui telepati di dalam pikiran Pak Duki. Suaranya serak dan kepayahan. "Duki, aku tidak sanggup melawan mereka. Mereka bahkan ada yang lebih tua dan lebih sakti daripada aku. Jin-jin penjaga itu sangat banyak dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dilatih untuk melindungi Pak Tony, melindungi rahasianya." Pak Duki menunduk merenung. Kekuatan Pak Tony jauh di luar perkiraannya. Ia bukan hanya sekedar dukun desa biasa, melainkan seorang penguasa gaib yang mengendalikan ribuan jin. "Apakah ada informasi tambahan, Mbah?" tanya Pak Duki, suaranya pelan. Ia tahu Mbah Lurek pasti berhasil mendapatkan sesuatu yang penting. Mbah Lurek mengangguk, lalu memberikan bisikan telepati yang sangat jelas. "Ya, kau harus tahu ini. Aku sudah mendapatkan kepastian. Pak Tony adalah orang yang sama dengan Doro Prayogo. Wujudnya tidak bertambah tua karena ia sudah terlalu dalam bersekutu dengan iblis. Ia menukarkan jiwanya dengan kekuasaan abadi. Dan saat ini kita sedang dalam bahaya. Mereka sudah tahu kita mengintai. Mereka akan datang memburumu. Kau harus segera pergi dari sini sekarang." Mbah Lurek kemudian berdiri, melirik Jono dan Pak Duki dengan mata yang penuh peringatan. Ia lalu menghilang dalam kegelapan, kembali ke alamnya, meninggalkan Pak Duki dan Jono dalam ketakutan yang mendalam. Ancaman itu kini nyata. Pak Duki menatap Jono lalu berdiri. "Jon, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Mbah Lurek sudah memperingatkan kita. Pak Tony tahu kita telah mengusiknya. Kita tidak punya banyak waktu." Keduanya segera mengemas sisa-sisa barang yang mereka gunakan. Dan tanpa membuang waktu, mereka meninggalkan pos polisi hutan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita dari Jono dan Pak Duki yang mencoba untuk mengungkap rahasia dari Pak Tony lebih jelas lagi. Seperti apa kelanjutan ceritanya, kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Dan jangan lupa untuk tuliskan komen, tuliskan pendapat kalian, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.